Oke, balik lagi sama gua Idam Juanda. Sekarang gua lagi di mobil. Kapan baliknya nih? Kapan perginya, Bang? Jadi gini ya, ada obrolan nih tentang komputer-komputer yang sering gue pakai ya. Biasanya tuh kalau orang pakai buat editing ya, itu komputernya orang ada banyak yang nggak tahu gitu. Komputer gue apa sih harusnya gitu? Gue harus pakai beli VGA apa? Gue harus beli prosesor apa gitu. Cara ngelihatnya sih sebenarnya gampang-gampang aja kalau menurut gue ya. Caranya lu ngelihat pertama dari budget. Itu biasanya kalau misalkan fee budget komputer lo itu di harga anggaplah 8-10 juta. Itu kalau biasanya kalau 8-10 juta itu buat editing foto, editing video, main game itu enak banget. Nah, kalau misalkan komputer lo dari 5-7 jutaan, itu agak-agak berat sebenarnya. Agak-agak berat, masih bisa, cuman agak berat doang gitu. Tapi kalau misalkan budget komputer lo di bawah 5 juta, itu men lemot parah. Jadi lu sekarang ngebahas budget komputer atau gimana, Bang? Budget komputer dulu kan budget. Ini kan terutama buat orang-orang yang nggak ngerti komputer, cuman dia misalnya nih orangnya ngerti video, ngerti foto, cuman dia nggak ngerti nih beli komputer yang mana gitu. Gue saranin aja nih, misalkan lu ke toko komputer lah, katakanlah Enter Komputer gitu ya. Lu endorse, Bang? Enggak. Kan ada Enter, ada Rakitan tuh, terus ada yang pinggir-pinggiran, nggak apa-apa, yang penting di Jakarta gitu kan. Iya. Lo punya budget berapa, lo ngomong ke dianya gitu loh. Yang penting lo ngomong, ini buat editing, ini buat video. Kalau kemarin gue minta gue punya budget nggak terbatas, gue dikasih berapa? Apa SSD sampah. Lu lihat ya, kalau lu ditawarin SSD PXG jangan dibeli dah. SSD sampah. XPG, kalau XPG itu menurutku kurang tuh. Mendingan SPG sekalian kan, yang putih-putih teh apaannya. Kalau XPG itu gue waktu itu pernah dikasih tahu sama ininya ya, sama customer service-nya gitu. XPG itu banyak return barang. Jadi banyak errornya gitu. Ya, sama kayak Seagate ya jadi. Sama kayak Seagate ya. Kalau mau bagus emang Samsung sama WD Green. Itu bagus buat kualitas SSD ya. Kalau WD Green itu tergolong kuat, walaupun dia cuma sedikit ininya, kapasitasnya sedikit, jarang yang tinggi gitu, kecepatannya terutamanya ya, WD Green. Tapi dia tahan lama, soalnya gue pakai WD Green dari 2017, gue pakai WD Green. Berarti udah sekitar 3 tahun, aman banget tuh WD Green. Terus kalau misalnya, udah tuh ya. Kalau misalnya kita nggak ngaruh, lo beginiin tangan lo nggak ngaruh. Takut jatuh gitu, gue jaga gitu. Oh iya, mahal. Lanjut. Lanjut lagi ya, misalnya nih gue ngasih detailnya nih ya. Katakanlah lu punya budget 10 juta lah, ya 10 juta. Itu ada 2 pilihan, lu mau milih Intel apa mau milih AMD gitu. AMD itu perusahaan dari mana tuh, Bang? Gue baru dengar. AMD semuanya Amerika, AMD Intel tuh Amerika semuanya. Iya. Itu nggak ada yang Jepang. Gitu ya. Intel atau AMD sebenarnya sama aja. Itu beda-beda tipis lah. Cuman yang dibedain mungkin dari yang speed kayak cache kayak gitu-gitu doang. Iya. Cuman mendekati lah gitu. Untuk speednya nggak ada yang nyimpang gitu. Gitu loh. Nah, misalnya katakanlah lo pengen Intel. Tapi lebih recommended apa? AMD apa Intel? Kebanyakan orang yang buat editing foto atau video ya, terutama untuk content creator itu makainya di Intel. Kenapa Intel? Sebab kalau menurut orang-orang itu lebih stabil. Lebih stabil. Ada beberapa software yang kayak di Adobe lah, di Adobe itu ada bacaan minimal Intel Core i7, itu langsung dikasih bacaan minimal Intel Core i7 atau yang setara. Itu langsung ada bacaan Intel gitu. Nggak dikasih tahu minimal Intel Core i7 atau AMD Ryzen gitu. Intel atau AMD, misalnya minimal generasi ke-7 atau ke-8. Soalnya kenapa? Kalau gua ngeliat sekarang ini untuk generasi ke-7 atau ke-8, dia itu bisa ngikutin software yang up to date. Artinya gitu, misalnya lo pengen pakai Premiere yang CC 2020 atau Lightroom yang 2020, itu software itu
dia itu kayak nuntut buat lu menyesuaikan dengan hardware-nya gitu. Makanya kenapa kan hardware selalu up to date sama software selalu up to date. Jadi disuruh samain speknya gitu. Jadi gini, gue pengen nanya. Kan selama ini kan yang orang tahu kan Intel doang tuh dari tahun 2008 kan. Intel Core Duo, Intel Pentium 1, AMD ini kan produk baru. Jadi. Makanya gua kalau menurut gua si aplikasi lama kayak Adobe, terus kayak Korea pasti dia mengambil Intel sebagai acuan gitu. Betul. Bukan berarti Intel lebih baik daripada AMD. Nggak selalu. Nah, kalau gua ngefansnya fans AMD, gua nggak pikir sama Intel. Di samping harganya lebih murah, terjangkau, AMD ini bagus. Dah. Kalau kita ngelihat fans boy emang kayak gitu ya. Kalau fanboy ya mungkin gini loh kalau katakan fanboy. Cuman kelemahannya AMD ini gampang panas itu. Iya, ada juga sih. Cuman kalau untuk yang teknologi sekarang, terutama yang Ryzen yang terbaru gitu kan, yang gua itu udah sebenarnya nggak terlalu parah sih panasnya. Kalau Intel itu emang kan dari arsitekturnya sendiri kan emang udah beda ya. Makanya kan dia harus kipas yang lebih gitu. Cuma kalau ngelihat zaman sekarang, mungkin kalau dulu Intel itu sama AMD itu bagusan Intel. Iya betul. Kalau AMD emang cepat panas. Kalau sekarang tuh udah sama. Iya. Panas itu udah sama kalau menurut gue gitu. Betul. Terus kalau misalkan buat lo nih, lo pengen generasi Intel ya, pengen Intel, gue Intel banget nih, anak Intel banget nih, bukan anak AMD gitu. Iya. Ya udah lo minimal pakai generasi ke-7 ke atas. i7. Bukan i7. Kalau i7 itu serinya. Serinya. Core i7 bukan generasi ke-7, kan ada generasi ke-6, ke-7, ke-8. Sekarang itu udah sampai generasi ke-11. Iya betul. Gitu. Nah, itu generasi ke-7 itu masih bisa ngangkat. Kalau di AMD ya. Di AMD nih. Lo disaranin buat ke Ryzen dari Ryzen generasi 1 udah aman. Itu Ryzen generasi 1 itu di tahun 2016. Nah, selain Ryzen sebenarnya masih bisa. Cuman banyak yang nggak ngangkat di software-softwarenya itu yang terbaru, terutama misalnya lu pengen update gitu. Itu banyak yang nggak ngangkat. Jadi saran gue kalau lu misalkan fanboy banget ke AMD, lu belinya Ryzen gitu. Iya. Ryzen generasi kedua lah, jangan generasi pertama. Generasi kedua kalau buat ngangkat banget. Generasi pertama juga masih ngangkat sebenarnya. Gitu. Nah, kalau untuk VGA ini lu mendingan buka masker dah. Nah, ya. Nah, kalau untuk VGA ini sebenarnya agak. Tapi kalau lu bau, Bang. Ini tetap. Gak kerasa bego. Kalau VGA ini agak-agak spesial gitu. Motion spesial gini loh. Jadi ada beberapa software yang di dalamnya itu dia tuh bisa ngangkat teknologi yang harus dikerjain di software itu. Kayak misalnya Kudakor, lo tau Kudakor nggak? Kalau Kudakor itu yang digunakan dari produknya GeForce ya. Iya. Intel, itu Intel banget sebenarnya. GeForce ya. Nah, itu Kudakor itu di software Adobe itu ada minimal Kudakor segini. Nah, itu jadi lo kalau misalkan di software apa tadi di VGA-nya. Di VGA itu kayak lebih spesial aja itu kalau untuk VGA pakai Kudakor, tapi ini ya kalau ke Intel. Iya. Nah, kalau ke AMD itu orang masih nggak tahu gitu. AMD terus dia beli VGA buat gaming. Iya. Terus untuk ukuran Kudakor itu nggak ada kalau di AMD. Tapi tetap bisa ngedit gitu. Iya. Untuk kalau kita ngeliat buy one gitu, siapa yang cepet gitu kan, pakai Kudakor, pakai yang AMD produk yang Intel untuk VGA-nya. Itu sama-sama nggak jauh beda gitu speednya gitu loh boy. Cuman kalau di Intel itu kayak lebih kebaca aja kalau menurut gua sih. Lebih kebaca. Soalnya pas gua kan di komputer satu lagi kan gua pakai GTX 760 Ti ya. Nah, itu Kudakor-nya 1300. Nah, itu kan baca kan. Nah, coba kalau gua pakai VGA-nya AMD, cuman gue cari yang murah, gue nggak tahu men
yang bagus tuh yang mana gitu. Nah setahu gue cuma yang RX doang gitu. Cuman yang RX itu kebanyakan harganya di atas 1.500.000. Oh iya gitu. benar. Gue lebih ini sih, gue kayaknya karena gue kan kebutuhannya buat mining ya. Gue lebih ke AMD. Ya kalau di AMD dulu sih emang pas gue zaman gue suka baca-baca tentang mining pakai 580 Pak ya. 580 6 biji gitu. Oh, gila itu. Sekarang 5.700. Tapi hitungannya sih rugi sih kalau mining. Ini hitungannya kan nggak semuanya lama, nggak sama. Tahun A, tahun 2020 nanti tahun 2021 udah beda lagi. Jadi kalau untuk prosesor nih bang, lu recommended yang mana kalau buat editing? Kalau misalkan lu ngeliat harga di AMD, kalau ngeliat harga. Tapi kalau ngeliat kecepatan itu sama aja. Sama aja. Sama aja. Kalau untuk harga otomatis mahalan Intel ya. Iya betul. Untuk prosesor nih. Yang mana? Next. Untuk Intel itu bagusnya kayak tadi kan gua generasi ke-7. Tapi kalau bisa jangan Core i3 ya, Core i5 bagusnya. Nah kan kalau di prosesor itu kan ada ukurannya ya, ada 4 thread apa namanya? Core dan thread. Lu tahu kan core dan thread itu gunanya buat apa? Perbedaannya apa? Sebenarnya kalau core itu inti men. Core of the core, thread of the thread. Core i3. Core i3 ini sebenarnya hanya mempunyai 2 core aktif. Akan tetapi Core i3 memiliki 4 thread atau 4 logical cores. Contoh lainnya ialah Core i7 6700K. Dia mempunyai 4 core aktif dan juga 8 buah thread atau logical cores. Dan masih banyak lagi hyperthreading prosesor lainnya. Teknologi hyperthreading sebenarnya digunakan untuk membuat setiap core prosesor berjalan lebih efisien. Jadi setiap core-nya akan dipecah menjadi 2 jalur, yaitu menjadi thread atau logical cores tadi. Karena sistem kita bersifat multitasking. Dan semua eksekusi proses dilakukan secara berurutan sesuai dengan algoritmanya dan prosesnya itu sangat cepat. Perintah paling sederhana dalam sebuah sistem komputer yaitu kode biner, yang dimana itu terdapat 2 buah perintah, yaitu 0 dan juga 1. Kode biner ini harus disusun secara berurutan agar menjadi sesuatu nantinya. Contoh, untuk membentuk huruf A aja, komputer perlu melakukan 8 proses kode biner, yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Dan itu harus dilakukan secara berurutan. Kalau enggak, maka akan menjadi sesuatu yang berbeda. Di dalam sebuah prosesor yang enggak mempunyai hyperthreading, 0 dan 1 ini dikerjakan dalam satu jalur prosesnya. Ketika perintah pertama adalah 0, dan perintah kedua juga adalah 0, maka core harus menunggu proses 0 pertama itu selesai dieksekusi, baru dia bisa memproses 0 yang selanjutnya. Terkecuali perintah pertama adalah 0 dan perintah kedua adalah 1. Saat perintah pertama 0 dieksekusi, maka perintah kedua yaitu 1 sudah masuk ke dalam proses. Tapi dalam sebuah prosesor hyperthreading, ini akan menjadi sangat efisien. Karena core akan membagi kerjanya, siapa yang mengerjakan 0 dan siapa yang mengerjakan 1. Lalu semua proses itu dituangkan sesuai urutan algoritmanya. Untuk pemilihan core, gua saranin minimal 4 core, 4 thread, terus cache-nya itu 6 MB. Itu aman bro, aman. Kalau kurang dari 6 MB. Kalau kurang itu aduh berat banget. Soalnya sampahnya menumpuk ya. Kalau yang generasi yang lama itu kayak Core i3 ke bawah gitu ya. Kalau yang generasi ke-5 ke bawah itu rata-rata 2 core 4 thread. Udah berat banget. Lu minimal tuh 4 core 4 thread gitu. Soalnya kalau yang generasi lama itu software yang diinstalkan software lama, nggak ngikut sama software yang sekarang. Ya begitu. Ya ketika lu berganti tahun, kalau bisa lu komputer lu diupdate minimal sekali 2 tahun, lu udah update komputer. Nggak bisa, enggak. Apalagi zaman sekarang tuh lebih cepet. Iya. Ketika lu 2 tahun lalu pakai, kalau di gua AMD Ryzen 5, harusnya sekarang udah AMD Ryzen 9. Harusnya. Kan? Ya Ryzen 9 ya. Minimal Ryzen 7 lah. Tapi ada aja loh yang itu barang kuat lebih dari 5 tahun gitu. Iya bisa. Asalkan harganya memang belinya yang mahal sekalian gitu boy. Kalau dimaksimalin ya bisa sampai Pentium 2 masih bisa lo pakai sekarang. Cuman nggak ngangkatnya semuanya. Ngapain? Sekarang ngomongin RAM. Ah iya RAM, iya itu RAM. Jadi kalau RAM ini kan sebenarnya fungsinya sendiri kan buat menyimpan data sementara ya kan di true. Di harddisk, bukan di harddisk sih, di desktopnya itu loh, menyimpan data sementara buat lo ngebuka lagi nantinya, atau buat multitasking. Itu berguna banget RAM. Terus selain itu gue ngerasain kalau RAM gede itu misalkan lagi buka beberapa file nih, dipindahin ke project. Misalkan anggap gue punya 10 file foto atau video lah gitu, gue pindahin ke satu software. Nah kalau RAM yang lambat itu lama masuk ke software, bener nggak? Oh gitu, bukannya itu ngaruh dari VGA? Enggak, itu RAM. Itu RAM yang benar. Itu RAM.
Kayaknya gue ngimpor foto ke Lightroom itu RAM yang berguna. RAM gitu. Berarti lemot dong RAM gue, Bang. Bisa jadi. Lama lo ngimpor lo. Kalau ngekspor, ngerender baru VGA kan? VGA. Berarti VGA gue udah lemot juga ini. Lama soalnya. Tapi wajar gitu kalau segitu tuh wajar gitu kan. Makanya kalau buat editing rata-rata tuh orang main di 16, main di 32 giga kayak gitu. Kok udah 16 itu? 88? Ya sebenarnya lu udah mantap sebenarnya segitu mah udah nggak perlu takut lagi, udah aman. Itu masa lemot aja gitu ya? Apa gua hidupin terlalu cepat? Atau lu kayaknya lu terlalu banyak kali mindahin fotonya sekaligus 100 biji gitu. Bisa jadi sih. Nah, kalau RAM ini lu minimal harus dapetin di DDR4. Itu kalau mau aman ya. Soalnya sekarang kan orang-orang pada pakai DDR4 ya. Iya. RAM itu kan ada DDR3 itu yang jadul. Nah, sekarang udah DDR4. Kenapa DDR4? Karena kecepatan minimal itu gede. Dia di 2113 2113. Mau Bogo cuman support DDR4. Gimana? Itu RAM beda lagi kalau SSD. Kalau SSD yang penting masuk ke situnya, ke slotnya. Gitu bro, masuk aja. Walaupun supportnya beda. Oh ya, next. Nah, masih ngomongin RAM nih. Iya, masih ngomongin. Biasanya kan RAM itu ada satu keping, ada dua keping. Iya. Kan? Ada yang dual channel ya namanya, terus ada single channel. Kadang ada orang yang masang, RAM gua 4 GB, kayaknya kalau misalnya gua tambahin lagi 4 GB jadi 8 GB orang. Sebenarnya nggak kayak gitu bro cara kerjanya. Gimana dong? Kalau misalkan lu mau beli yang pengen 8 GB terus lu beli 4 GB, itu jatuhnya lu jalan pakai dua roda, cuman satu roda itu nggak berkesinambungan. Oh gitu. Jadi syaratnya sebenarnya harus dual channel. Si RAM-nya sendiri emang support dual channel. Oh. Gitu. Yang gue udah cepet belum, Bang? Lu udah cepet kalau lu mah. Oh. Kalau lu udah cepet. Kalau segitu mah udah cepet. Makanya hati-hati nih, misalkan orang yang beli second lah gitu. RAM-nya masih RAM-nya cuma 8 GB atau keping, lu tambahin 8 GB, beda merek, beda speed. Itu pasti ngambilnya speed yang terendah. Oh gitu. Bukan yang tertinggi. Walaupun tulisannya di 16 GB gitu. Aha. Itu tuh cerita kerjanya gua tahu. Jadi bagusnya itu yang satu merek, terus dual channel, speednya sama. Nah itu baru kecepatannya berkesinambungan roda kiri sama roda kanan. Iya. Jalannya. Karena dia bareng mereknya sama juga ya. Hati makanya sama beli RAM. Jadi nggak boleh beli RAM beda merek. Kalau merek lu apa gitu. Udah itu aja gitu pakai. Kalau rekomendasi merek sih, gua lebih ke rekomendasinya ke Corsair. Itu Corsair. Iya, yang buat gaming itu. Oh, itu bagus banget man, itu awet. Gua aja beli terus di 1,8 juta ya. Cuman 8 giga gitu kan, dual channel 4x2. Cuman speednya 3200 maksimal banget. Terus hati-hati juga kalau pas lu milih bukan Bandung ya. Hati-hati juga pas lu milih ini monitor. Biasanya kalau untuk editing terutama untuk konten kreator kayak kita gini, kita kan jatuhnya konten kreator dong. Karena kita bikin sesuatu, bikin video atau foto. Betul. Ditampilkan konten kreator gitu kan. Betul sekali. Itu jangan sampai lu milih monitor yang warnanya itu sRGB-nya nggak nyampe 100% atau nggak nyampe 90%. Salah pilih monitor. Ibaratnya dia buat keperluannya editing dipilih monitor gaming. Itu kacau. Ini gini. Terlalu tinggi ya? Kalau monitor editing itu dia itu hertz-nya cuma 60, maksimal tuh 75. Kalau monitor ini kan monitor editing ya. Ada juga yang hertz 144 hertz, cuman harganya mahal, bisa 9 juta. Tapi udah IPS. Itu bisa dipakai editing dan gaming. Tapi kalau untuk low budget lu milih monitor ya mendingan monitor yang full buat editing aja. Jangan dibarengin. Ya jangan kecelakaan, Bang. Bodoh amat. Next. Monitornya apa, Bang? Bang, monitor yang bagus buat editing apa, Bang? Monitor yang bagus tergantung budget lo. Gua punya budget 1,5, Bang. Gue saranin ke Samsung kalau nggak Dell. Bukannya Samsung warna kebiruan, Bang? Emang, mendingan Dell sih, netral kekuningan. Wah, mendingan kuning ya. Tapi hati-hati sih, soalnya per monitor itu biasanya beda. Monitor satu dengan monitor dua, merek satu dengan merek dua itu beda-beda biasanya warnanya. Hati-hati aja gitu.
Tapi sekarang gue makainya LG. Ya begitu. Gitu, ya begitulah. LG enak kok LG. Yang paling penting tuh monitor sih kalau kata gue buat editing ya, karena penyesuaian warnanya itu loh. Betul. Gimana caranya warnanya itu harus bagus sama kontras blacknya, gamanya teratur lah gitu. Jangan sampai gini, lu salah beli monitor, lu editin monitor udah bagus. Taunya di HP. Taunya pas di HP jelek, di HP temen lu jelek, di HP klien lu jelek. Wah bahaya itu bro, bahaya. Referensinya HP buat orang kaya kan HP-nya iPhone. Jadi harus samain tuh warnanya dengan warna iPhone. Betul. Bang, kalau power supply itu ngaruh nggak sih bang buat kinerja PC kita? Ngaruh. Terutama kalau lu beli barang-barangnya yang listriknya gede-gede, kayak VGA itu gede. Yang paling gede VGA. Misalkan lu pakai VGA yang kayak tadi lah, RX 570 itu 6 pin. 6 pin. Nah, kalau udah RX di atas itu ya kayak RX 5700 itu 8 pin. Terus RX 580 itu 8 pin. Terus misalkan GTX 1080 aja 8 pin. Ada yang HP 12 pin gitu. Pin itu apa bang? Pin itu kayak colokan kabelnya bro. Terus ada kipasnya ada yang 2 kipas, ada yang 3 kipas. Nah itu kita tuh minimal tuh 2 kipas sebenarnya. Nah itu komputer Xiaomi tuh yang pakai Inno 3D 1030 itu VGA. Menurut gua zong sih. Dengan harga 1.100.000. Cuman wah parah, performanya parah banget, jelek banget, nggak rekomendasi menurut gue. Nggak recommended, makanya lu mendingan dibuang aja lah itu. Nggak kepake, asli nggak kepake. Makanya minimal lah lo. Kalau gue aja gue punya RX 460 jadul loh, itu 2016 beli, sampai sekarang masih kepake, masih bisa main game, masih bisa buat editing, masih bisa main efek-efek gitu. Itu segitu VGA jadul. Bang, kalau misalnya power supply kita itu kecil, terus kebutuhan dari si hardware sendiri gede, itu akan ngaruh nggak sih bang untuk usia CPU kita? Kalau usia CPU mungkin nggak begitu pengaruh ya, cuman nanti pengaruhnya ke power supply sendiri. Jadi power supply cepat rusak atau kipasnya cepat. Ke VGA nggak ngaruh? Bunyi, gitu, bunyi. Kalau ke VGA nggak ngaruh? Kalau ke VGA biasanya kalau arus listrik di rumah atau di kantor itu jelek, sering mati lampu, itu biasanya ngaruh ke VGA rusak. Nah kalau komputer sering rusak itu kadang mati lampu, itu rusak. Listrik ini petir, jeger. Nah itu kadang bisa ngerusak beberapa komponen bro. Yang sering rusak itu motherboard ya. Motherboard. Yang paling tahan itu prosesor. Nah, kalau misalnya kan kita nih masih bahas power supply nih, itu ngaruh nggak sih ke hard disk? Misalnya kan kita kan kalau dia kerja editing kayak gini kan data ya, bisa dengan data. Berarti yang paling kita utamakan tuh hard disk lah. Hard disk baru monitor. Hard disk ini kan penyimpanan. Nah ini ngaruh nggak sih bang kalau kita misalnya power supply kita cacat gitu, terus kita melakukan penyimpanan data, terus ngaruh nggak sih buat simpanan data itu bisa data crash lah atau apa gitu? Pokoknya selama power supply-nya masih bisa mensuplai listrik ke semua komponen. Kalau nggak bisa supply mati dong. Terus masih aman? Masih aman. Cuma kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan udah nggak bisa mensuplai itu benar-benar nggak nyala sama sekali boy. Pas lu nyalain, misalkan lu beli power supply yang 500 watt, tapi lu pakai 2080 Ti, terus kipasnya yang gede-gede gitu kan, kipas water cooling. Misalkan ada 7 kipas water coolingnya. Terus kipas prosesornya, terus apalagi tuh RAM-nya misalkan ada 4 biji, lu pakai power supply yang 500 watt gitu, auto mati, nggak bisa nyala gitu. Jadi minimal kalau kayak gitu 750 watt. Terus power supply juga sebenarnya ada kelas-kelasnya. Lu pernah ngeliat gak power supply yang 80 plus bronze? Iya betul. 80 ada yang gold plus gold, 80 plus platinum. Itu ada artinya bro. Gold, bronze, silver, gold, platinum. Itu biasanya kalau misalnya 80 plus itu
listrik pemakaiannya itu bisa sampai 80% di power supply-nya sendiri. Misalkan 500 watt berarti dia cuman bisa dimaksimalnya itu 80% ya. Jadi 430 ya. Nah, iya. Gitu. Berarti nggak nyampe 500 ke atas. Nggak nyampe 500. Berarti Nah, jadi kenapa power supply itu ada yang 80 ada yang bronze gitu. Terus yang bronze sama silver sama gold itu lebih mahal ke atasnya. Itu karena dia tuh bisa nahan listrik yang segede-gede itu loh. Listrik yang gede maksudnya gimana nih? Kayak listrik VGA itu kan paling gede ya. Dia tuh bisa nahan. Oh, nahan jadi listrik. nggak langsung down gitu. Dia kan kalau mati kan bisa si komponen di power supply sendiri bisa langsung mati gitu. Nah, kalau mati langsung itu yang gawatnya tuh bisa rusak ke motherboardnya sendiri gitu. Kalau ada itunya dia nggak langsung mati. Makanya kenapa gini loh, orang kalau misalkan beli VGA yang mahal, taruhlah dia beli 2080 misalnya, harganya 13 juta nih, atau 3080 gitu, lagi 15 juta, 18 juta gitu. Dia pasti beli power supply-nya yang 1000 watt, yang betul yang mahal. Yang harga power supply-nya di atas 3 juta atau 5 jutaan. Betul. Ya buat nampung ke situ sebenarnya gitu loh. Jadi disesuaikan, nggak bottleneck gitu. Bottleneck tuh masih kalau botol leher, ya kan? Leher nih, ada bottleneck. Ini leher botol, jadi ada kecil, bawahnya gede gitu. Gimana? Ini bottleneck namanya, jadi ada di mana ada salah satu komponen yang intinya gede banget, tapi komponen yang lainnya kecil gitu, jadi jalannya nggak bagus gitu loh, percuma gitu. Jangan sampai bottleneck, intinya mah gitu. Bang, harddisk yang recommended buat editing apa, Bang? Sebenarnya kalau sekarang masih disarankan ke SSD, cuman SSD kan mahal ya. Yang kalau misalnya kita beli SSD yang biasa gitu, yang biasa aja, yang cuman 128 giga gitu, itu harganya sekitar 300 ribuan. Terus yang beli, misalkan kita beli yang 1 tera gitu, itu harganya bisa kena 2 juta sampai 3 jutaan. 1 tera loh, SSD loh, mahal. Cuman bagus SSD itu jarang rusak, sama kecepatan lebih tinggi dibanding harddisk. Kalau harddisk itu kan murah ya. 2 tera aja bisa cuman kena 800 ribuan. Tapi jeleknya harddisk itu masih bentuk piringan, jadi nggak kayak memori ya. Kadang bisa rusak gitu piringannya itu, makanya lebih bahaya sebenarnya kalau di SSD. Di harddisk lebih disarankan SSD. Iya, cuma kalau misalkan lo belum kuat dananya, ya udah harddisk aja. Harddisk aja ya. SSD itu harganya kalau misalnya yang 2 tera itu berapa? Oh mahal bro, di atas 5. 2 tera ya? 5 juta. 2 tera 5 SSD juta. kan? Iya, mahal pokoknya. Oh, mantap ya. Nah, kalau misalkan lu masih pakai harddisk, diusahakan lu minimal punya 2 harddisk. Yang satu buat naruh backup-annya, yang satu buat kerjanya gitu. Jadi seumpamanya nih di harddisk ini, aduh error, ya kan, amit-amit gitu error misalnya. Lu mesti bisa ada backup-an di harddisk satu lagi. Betul. Begitu maksud gua. Jadi harus banyak harddisk berarti ya. Yup, betul. Gua betul. pengen beli rig harddisk itu, Bang. Itu recommended nggak, Bang? Recommended lah kalau rig harddisk. Kan rata-rata kan harddisk yang mahal. Ya, misalnya kita ini gabungin nih WDC Purple buat apa? Buat CCTV tuh. Kan itu kan satunya harganya cuma 800.000 tuh. 800 ribuan dibeli 5. Itu buat pengapiannya gimana, Bang? Nah, itu lo ngegunainnya mesin namanya NES. Network E-nya itu sistem, sistem, gue nggak tahu E-nya apa ya. Pokoknya itulah. Network sistem gitu. Tapi kaki lu bau, Bang. Ya itu gunanya buat menampung data-data yang di harddisk yang banyak itu. Biasanya itu orang megang 10 tera. Iya. Jadi NES itu ada cuma tinggal dicabut-cabut doang gitu. Iya. Nah, lu kalau misalnya punya NES, lu jangan beli yang 2 tera. Sayang banget. Jadi kalau misalnya lu udah punya NES nih, lo kalau bisa mah jangan beli yang 2 tera, 4 tera, jangan, sayang NES-nya maksud gua. Jadi 10 tera itu maksudnya gimana? 10 tera yang gold, yang harddisknya yang gold, yang emang khusus buat NES. Oh gitu. Gitu. Itu bentuknya rig itu bukannya banyak
banyak, bisa dipasangin banyak harddisk. Network jadinya network. Itu berapa harganya NES itu? NES sendiri kan di sekitar 4 jutaan ya. 4 juta. Alatnya sendiri, rignya sendiri. Itu berapa biji bisa masuk ke harddisk? Tergantung, ada yang bisa cuma 2 harddisk, ada yang 3 harddisk gitu. Oh. Cuman kalau konten kreator biasanya yang sendiri doang gitu, kayak YouTuber yang gitu, dia megangnya cuma 2 harddisk doang, yang 10 jadi 20 tera. Gitu. Lu juga bisa kok kalau mau beli kayak gitu mah. Lu kan udah pakai ini ya, Google Suite ya, Google Drive yang unlimited. Iya. Nah, gua nanya, itu kan harganya murah. Iya. Jangan kasih tau orang, itu bahaya. Anggap bilang mahal gitu. Ya, anggaplah mahal gitu. Lu beli berapa? Lu beli berapa emang? Untuk unlimited itu gua nyewa ya. Per bulan itu gua dikenakan $50 per bulan. Oh. Tapi unlimited. Unlimited itu? Itu bisa nyimpen data lebih dari 1 tera nggak? Unlimited, lu tau unlimited nggak? Tapi lu udah nyobain data-data yang lama? Kok nggak ada yang gede banget terus lu buka lagi? Aman? Pokoknya data 2019 tuh gue simpan semua di sana. Lu tinggal cari misalnya klien kita siapa. Ke 2019 Januari tanggal 7 01/07/2019 keluar. Oh gitu. Jadi buat nyimpan data sih enak banget ya. Lu kalau mau nyimpan berapa giga juga nggak dimakan sama dia. Gak bakalan dikenakan ini, cuman bayar per bulan doang. Kan kalau misalkan dari Google Drive yang aslinya tuh, itu kan mahal ya. Kita kalau misalkan mau upgrade ke 100 GB aja kena 200.000. Ini unlimited $50 per bulan. Itu asli. Oh, enak ya. Tapi sama aja lu beli harddisk tiap bulan 2 tera. Oh gitu. Iya, sama aja kayak gitu. Jadi daripada lu beli harddisk ribet-ribet, ya itu aja pakai gitu. Unlimited. Kalau file semua masuk di sana nggak apa-apa. Tapi dengan syarat internetnya cepat. Syaratnya internet cepat ya? Iya, jadi tiap klien masuk nih masukin file JPEG-nya sono. Kalau misalkan gua masukin link-link video bokep bisa? Oh bisa, nyimpan apa aja bisa. Nyimpan video, jangan link, nyimpan video di sana gitu. Nyimpan video? Iya, maksudnya nyimpan video bokep video gitu. Bokep bisa sana. Oh, misalkan gua koleksi ini siapa namanya yang dari Jepang tuh? Jaf gitu ya kan. Ya. Gua pengen bikin nih Sakuragi. Yang cowoknya siapa yang cowok? Kakek Sugiono ya kan. Koleksi Kakek Sugiono misalnya Sugiono Hanabe. Itu bisa ya? Bisa. Oh, mantep juga tuh. Pokoknya gitulah, buat Google Suite itu nggak ada kelemahannya. Kelemahannya cuma satu, lu ketika lu kehilangan, lupa password, ya udah lenyap. Cuma lupa password doang ya? Nggak boleh lupa password, harus diingat passwordnya. Oke, ngantuk gua tidur. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita tentang komputer dan segala macamnya tentang komputer. Gue udah bahas sama si Apoy berdua, mungkin pembahasannya kurang banyak ya, mungkin itu keterbatasan kita. Lo bisa nanya di kolom komentar, insya Allah gue jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, gue Idam Juwana dan sebelah gue Yusra Ananda, dan gue mau ciao balik. Bang, giveaway A7 waktu dong. Bangsat, mahal anjing. Ya, bye-bye.